Ya ada harapan lah gitu. Ada harapan, pasti harus ada harapan. Baik, sekarang saya mau pindah ke politisi PSI, Irma Huta Barat. Apa tanggapan PSI terhadap ikhtiar dari Wapres menampung pengaduan publik? Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya menanggapinya, pengaduan ataupun akses langsung terhadap pemimpin itu tentu saja positif. Dan ini sebetulnya bukan hal yang baru ya Bang Karni ya. Sebelumnya sudah pernah ada dan banyak sekali pemimpin-pemimpin yang sejak 24 tahun yang lalu bahkan sudah membuka akses terhadap keluhan dari rakyatnya. Dan memang ini adalah, kalau saya melihatnya sebagai salah satu upaya untuk perbaikan sistem. Ada hal-hal yang bisa diselesaikan dengan cepat, ada yang menyangkut sistem sehingga tidak bisa begitu pengaduan diterima lalu selesai. Dan saya tadi mendengar pengaduan dari Ibu dan Bapak, memang banyak terjadi hal seperti itu ya Ibu. Mudah-mudahan memang bisa ditanggapi, kan harapannya agar ditanggapi. Jadi kalau saya melihatnya, dulu di Seoul itu pernah ada program Open tahun 2000 itu Bang. Saya ke sana waktu itu dengan Om Emil Salim, diundang oleh OECD dalam acara Combat Corruption. Salah satu cara untuk memperbaiki sistem itu bukan hanya menanggapi keluhan masyarakat, tetapi ada perbaikan sistem yang bisa membuat pelayanan menjadi lebih baik, dan juga ada transparansi sehingga setidaknya kecurangan atau kesalahan dalam sistem itu bisa diperbaiki. Dan dalam hal ini saya melihat mungkin Mas Gibran berpikir bahwa rakyat yang banyak mengadu itu bisa dibantu dengan membuka posko ini. Dan saya yakin bahwa akan ada nanti pengumpulan data mungkin ya, karena tidak begitu banyak yang bisa didengarkan juga. Dibukanya saluran ini tadi saya dengar dari Ibu dan Bapak sudah ke DPR, sudah ke rumah sakit, sudah ke wakil rakyat, sudah ke banyak tempat. Artinya kan banyak sekali yang mampet. Bukan hanya di satu kementerian atau satu instansi, tetapi banyak sekali keluhan yang menyangkut masalah tanah. Mafia tanah kita tahu juga marak, lalu juga pelayanan kesehatan yang masih tetap terus diperbaiki, dan itu adalah beberapa hal yang mungkin bisa diadakan perbaikan dalam administrasi pemerintahan yang baru dari Presiden Prabowo ini. Saya pikir sebagai anak muda ya, mungkin Mas Gibran juga ingin mendengarkan langsung dari masyarakat dengan tanpa ada birokrasi yang menghalanginya. Itu saja. Secara positif saya melihatnya seperti ombudsman. Tadi kan dikatakan ombudsman sudah ada, tempat pengaduan sudah ada. Dan kalau seandainya ini berhasil untuk perbaikan sistem, saya pikir bisa ditiru oleh para menteri, oleh para pejabat, baik wali kota, gubernur, dan semua yang sebetulnya adalah pelayan rakyat. Jadi memang dalam birokrasi tidak secepat kilat bisa selesai ya Ibu Bapak. Namun setidaknya kalau saya dimintai pendapat, ini adalah hal yang namanya juga membuka diri. Jadi ada kebaikan di sana. Ya, tetapi ada yang menganggap bahwa ini kerjaan di bawah sebetulnya gitu. Artinya levelnya wali kota,
paling tinggi gubernur. Jadi kalau ini diambil alih oleh wakil presiden, menurut mereka ketinggian dan nanti bisa overlap dengan instansi yang di bawah. Dan harusnya ini kan diserahkan ke menteri-menteri yang bersangkutan. Itu pendapat dari bawah. Iya. Saya pikir pejabat apapun jabatannya ya Bang ya harus bisa diakses oleh rakyat. Dan memang banyak sekali yang perkara yang harus diurus. Ada LBH, sudah mengadu pun juga masih belum selesai. Tadi saya katakan ada ombudsman dan ini adalah satu keterbukaan yang dimulai. Saya berharap bahwa ini akan menjadi perbaikan sistem ya, Ibu Bapak sekalian, bahwa apa yang menjadi masukan yang belum bisa diperbaiki bukan hanya satu pengaduan, tapi the whole system yang harus diperbaiki. Karena saya percaya ya bahwa yang mengadu persoalan seperti Bapak kemukakan bukan hanya Anda sendiri, tapi banyak ya Pak ya. Tapi paling tidak ada yang berani speak up, ada yang berani mengadu, dan Bapak dan Ibu itulah yang akan menjadi inspirasi kalau saya bilang. Saya pikir masalahnya bukan hanya pada pengaduan saja Bang Karni, tapi kebanyakan masyarakat itu voiceless. Mereka takut untuk berbicara, mereka takut untuk mengemukakan kesulitannya, dan ada gap yang sangat besar terhadap petinggi-petinggi atau pejabat. Kalau melihat dari sisi itu, maka saya pikir apapun jabatannya, pintunya bukan hanya pintu rumah, tetapi pintu telinga dan juga hatinya harus dibuka untuk masyarakat. Jadi bukan dilihat dari tinggi rendahnya jabatan, kalau menurut saya malah bagus Bang Karni. Jadi mendekatkan apapun jabatannya kan tetap pelayan terhadap rakyat Indonesia atau masyarakat. Ya, tapi ada juga yang anggap bahwa ini yang dilakukan ini sekedar pencitraan agar Wapres tetap muncul di media, di sorotan TV. Ada yang ngomong begitu tuh. Gimana tanggapan Ibu? Artinya yang dicari opini publik agar positif terhadap Wapres. Iya, kalau pencitraan atau ingin supaya opini publik baik, saya pikir semua pejabat, semua anggota dewan dan juga yang berada dalam pemerintahan memerlukan itu. Pertanyaannya adalah apakah ada hasilnya yang akan kita lihat dalam 6 bulan atau mungkin 6 minggu ke depan dan 1 tahun ke depan. Saya hanya berpikir semoga ini bisa menjadi seperti bank data dari masalah-masalah yang selama ini tidak berani dikemukakan, akhirnya menjadi terbuka. Karena di mana-mana juga sudah ada pengaduan, kalau saya nggak salah setiap instansi rumah sakit maupun instansi-instansi yang lain juga memiliki pos pengaduan ya. Namun mungkin tidak mendapat perhatian. Nah ini kan juga menjadi masalah, artinya harus dari atas, harus bottoms up. Harusnya bottoms up ya, tapi kan ini nggak harus top to bottom. Maka harus ke yang jabatannya lebih tinggi. Abang juga tahu kalau yang mengadu kemudian tidak didengarkan, lalu ada yang nelpon Wapres ataupun menteri ataupun atasannya, pengaduan itu akan lebih cepat diselesaikan.